Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 yang berbunyi, "Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Tema perenungan kita pagi ini adalah makin bertumbuh di dalam iman. Sebagai makhluk hidup adalah hal yang sewajarnya ketika kita bertumbuh secara fisik. Seorang bayi yang baru lahir kemudian dibesarkan, dirawat dalam beberapa waktu, maka tentu saja akan semakin besar dan semakin besar secara fisiknya. Ini adalah suatu proses yang alamiah dan sudah seharusnya. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan dan lahir baru, maka setelah beberapa tahun mengikut Tuhan, maka seharusnya kita bertumbuh menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bertumbuh sebagaimana yang dikehendaki Tuhan? Dan jika tidak, apa yang menjadi penghalang dalam pertumbuhan kita itu? Lalu bagaimana kita dapat bertumbuh dengan sehat? Di dalam ayat ini kita melihat sisi kemanusiaan Yesus. Saat berusia 12 tahun di sana dikatakan bahwa Yesus pun makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya makin dikasihi Tuhan dan manusia. Artinya Yesus sebagai manusia sama seperti manusia yang lain, juga mengalami pertumbuhan secara fisik. Dia semakin bertambah besar, demikian juga secara mental dan secara rohani. Dia semakin dikasihi Allah dan manusia. Ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan rohani yang normal, yang sehat di dalam perjalanan hidup Yesus pada masa kecilnya sebagai manusia seperti manusia pada umumnya. Proses pertumbuhan yang Yesus alami adalah suatu pertumbuhan yang normal, wajar dan tidak terhalang oleh suatu apapun, dan seharusnya dialami oleh manusia pada umumnya. Tapi kita melihat bahwa ketika kita membiarkan dosa dan keinginan daging itu menguasai hati kita, maka pertumbuhan itu pun akan mengalami hambatan. Kita tidak akan bertumbuh sebagaimana seharusnya yang direncanakan Tuhan. Ketika kita membiarkan hati kita dikuasai kemalasan, misalnya malas membaca firman, malas berdoa, dan juga membiarkan hati kita dikuasai keangkuhan, sehingga kita menolak untuk tunduk dan berserah kepada Tuhan, maka semua itu membuat kita terhambat bertumbuh secara rohani. Oleh karena itu, jangan biarkan kedagingan kita menguasai hati kita dan hidup kita. Bagaimana supaya kita dapat bertumbuh dengan sehat? Sebagaimana yang kita lihat dalam diri Yesus, kita melihat bagaimana Yesus sebagai manusia memberikan kita satu teladan bagaimana dia boleh bertumbuh dengan sehat. Jika kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, Yesus pada saat itu sedang berada di bait Allah, dan ketika ibunya Maria mencari dia karena kehilangan dia dan bertanya, "Engkau ada di mana dan mengapa engkau meninggalkan aku?" Maka Yesus menjawab kepada ibunya, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Itu ayat yang ke-49. Yesus berkata bahwa ia harus berada di rumah Bapaknya. Dia harus memperhatikan kepentingan Bapaknya. Dengan kata lain, kita melihat bahwa Yesus membulatkan hatinya untuk selalu dekat dengan Bapaknya dan memperhatikan kehendak Bapaknya di dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi kunci pertumbuhan Yesus, pertumbuhan rohaninya, bahwa dia selalu berusaha untuk dekat dengan Bapaknya atau memperhatikan kehendak Bapaknya. Saya percaya bahwa inilah juga yang menjadi kunci pertumbuhan bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh secara sehat, secara rohani, maka kita harus membulatkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperhatikan kehendak-Nya. Maka demikian kita akan melihat bahwa Tuhan yang berkarya dalam diri kita akan menolong kita bertumbuh menjadi dewasa, menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bertumbuh dewasa.
adalah hal yang sewajarnya bahwa kita yang sudah dilahirkan baru sudah mengenal Tuhan, maka kita pun juga perlu bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.